Yang pertama, ta'rifur riba. Ar-riba maqsurun wa huwa min raba yarbu fayuktabu bil alif. Ar-riba ini adalah isim maksur, isim maksur yang berakhiran al-alif. Dan dia dari fiil kata kerja roba yarbu. Roba yarbu. Apa artinya? Wa aslur riba az-ziyadah. Ya. Arti dari riba adalah secara asal az-ziyadah, tambahan. Dan di sini disebutkan dua keadaan, imma fi nafsi syai', tambahan pada zat benda itu sendiri. Ya, imma fi nafsi syai', tambahan pada zat benda itu sendiri. Ka qaulihi ta'ala ihtazzat warabat. Ya, yang menjelaskan bahwasanya bumi itu hidup dan subur. Ketika bumi terkena air hujan, ihtazzat warabat, maka dia akan hidup dan subur. Wa imma fi muqabalatin, atau tambahan itu ketika terjadi pada pertukaran. Tambahan itu ketika terjadi pada pertukaran. Wa imma fi muqabalatin kadirhamin bidirhamaini, yaitu seperti 1 dirham ditukar dengan 2 dirham. Ya, itu adalah makna ar-riba secara bahasa. Kemudian apa hukum riba? Hukmuhu ar-riba muharramun bil kitabi was sunnati wa ijma'i al-ummati. Riba ini hukumnya haram. Hukumnya haram dengan dasar Alkitab, Al-Quran, was sunnah dan sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, wa ijma'il ummah, dan juga ijma' para ulama, yaitu kesepakatan para ulama. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang haramnya riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, apabila kalian orang-orang yang beriman. Kemudian ayat selanjutnya, apabila kalian tidak melakukannya, yaitu tidak meninggalkan sisa riba tersebut, kalian tidak meninggalkannya, maka ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya memerangi kalian. Ya, ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya memerangi kalian. Dan apabila kalian bertobat, ya, maka kalian masih, ya, bagi kalian adalah modal harta kalian. Jadi kalian tetap, ya, tetap boleh mengambil modal asal harta kalian. Kalian tidak berbuat zalim dan kalian pun tidak dizalimi. Syahid dari ayat ini adalah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin wa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Dalam ayat ini perintah untuk meninggalkan sisa riba. Ya. Apabila tidak diperhatikan, tidak dilaksanakan, maka Allah dan Rasulnya memerangi orang tersebut. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidaklah bangkit berdiri kecuali seperti bangkitnya orang yang kemasukan syaitan, ya, karena tekanan atau karena gila. Ini adalah celaan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mencela orang tersebut, ini menunjukkan larangan. Ya, jadi celaan dalam ayat ini yufidu at-tahrim, yaitu
memberikan faedah diharamkannya memakan riba. Kemudian ayat yang lainnya juga menjelaskan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, bahwasanya Allah menghapus keberkahan harta riba dan Allah menambahkan keberkahan harta sedekah. Ya. Itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tahrimur riba, pelarangan haramnya riba. Kemudian dari hadis-hadis Nabi dijelaskan wa an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Rasulullah SAW menyuruh untuk menjauhi 7 hal kebinasaan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Para sahabat Nabi berkata atau bertanya, apa sajakah 7 hal yang membinasakan manusia itu wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi menjawab, asyirku billah. Yang pertama adalah mensekutukan Allah, berbuat kesyirikan. Wasihru, yang kedua adalah sihir. Yang ketiga adalah wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Yang keempat, wa aklur riba. Di antara 7 hal yang membinasakan adalah memakan riba. Ya, memakan riba. Yang kelima adalah wa aklu malil yatim, yaitu memakan harta anak yatim. Kemudian yang keenam adalah wat tawalli yaumaz zahfi, yaitu melarikan diri dari peperangan. Ya, melarikan diri ketika perang. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Yang ketujuh adalah menuduh wanita-wanita mukminah yang mereka menjaga kesucian mereka, al-ghafilat, yang mereka lalai dari berbuat kemaksiatan. Maksudnya ya, menuduh seorang muslimah yang dia menjaga kesuciannya. Ya, menjaga kesuciannya, menjaga diri dari hal-hal yang penuh dengan kemaksiatan. Maka 7 hal ini adalah 7 hal yang membinasakan. Syahidnya adalah wa aklur riba. Makan riba ya, itu termasuk di antara 7 hal yang membinasakan manusia. Maka ini yang harus perlu diperhatikan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Jabirin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba. Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi riba. Rasulullah SAW melaknat orang yang sebagai penulis transaksi riba. Rasulullah SAW melaknat 2 orang saksi atau orang yang menjadi saksi transaksi ribawi. Ya, jadi orang yang makan, orang yang diberi harta riba, orang yang sebagai pencatat transaksi riba dan sebagai saksi, hum sawa, mereka semuanya sama. Mereka mendapatkan laknat. Kemudian yang berikutnya hadis Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'udin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-riba 73 baban aisaruha mithlu ayyankihar rajulu ummahu. Hadis ini menjelaskan bahwasanya riba
itu ada 73 pintu. Ya. Riba ada 73 pintu. Aisaruha mithlu ayyankiha rajul ummahu. Yang paling ringan, yang paling sedikit itu adalah seperti seseorang yang menikahi ibunya sendiri. Ini yang paling ringan, ini yang paling sedikit dari 73 pintu. Ya, maka ini memang sangat berbahaya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abdullah bin Handhalah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zanyatan. Satu dirham hasil riba yang dimakan oleh seseorang yang mana dia tahu bahwasanya itu adalah dirham harta riba, itu asyaddu, lebih dahsyat, ya, lebih keras daripada 36 zina. Ya, padahal cuma satu dirham, ya, satu dirham saja, ya, yang dimakan oleh orang yang tahu dan yakin kalau itu harta riba, itu lebih dahsyat, ya, lebih dahsyat dari 36 zina. Kemudian hadis yang berikutnya, wa ani ibni Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillatin. Tidaklah seseorang yang memperbanyak harta riba kecuali akibat akhir dari urusannya adalah kekurangan harta. Ya, meskipun dia memperbanyak harta, ya, dengan cara riba, namun akibat terakhir dari urusannya adalah dia akan kekurangan harta. Kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui dalil-dalil yang menjelaskan akan haramnya riba, maka yang selanjutnya adalah tentang pembagian riba. Ya, pembagian riba. War riba qismani. Riba itu ada dua macam. Riba itu ada dua macam. Riban nasi'ati wa ribal fadli. Yang pertama adalah riban nasi'ah dan yang kedua adalah ribal fadl. Fa amma riban nasi'ati fa huwa ziyadatu al-masyrutatu allati ya'khudhuha ad-da'inu minal madin nadhira ta'jil. Apa yang dimaksud dengan riban nasi'ah? Riban nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan, ya, tambahan yang disyaratkan oleh orang yang menghutangi. Kemudian orang yang menghutangi tadi mengambil tambahan tersebut dari orang yang berhutang kepadanya sebagai penangguhan tempo, ya, sebagai penangguhan tempo pembayaran. Ya. Jadi ketika jatuh tempo, kemudian orang yang berhutang tidak bisa membayar. Orang yang meminjam hutangan dia tidak atau belum mampu membayar, maka orang yang menghutanginya, kamu saya kasih tangguhan, namun harus membayar tambahan. Maka tambahan inilah yang dimaksud dengan riban nasi'ah. Wa hadzal naw'u muharramun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Jenis yang pertama ini adalah hukumnya haram berdasarkan kitab dan sunnah dan ijma' para ulama. Ini adalah jenis yang pertama dari jenis riba. Kemudian jenis yang kedua adalah riba al-fadl. Riba al-fadl. Fahuwa bay'un nuqudi bin nuqudi awit ta'ami bit ta'ami ma'a ziyadati. Apa yang dimaksud dengan riba fadl? Riba fadl adalah ketika seseorang jual beli
an-nuqud bin nuqud. Ya. Uang dengan uang. Ketika seseorang jual beli uang dengan uang. Ya, atau alat pembayaran ya yang sama-sama jenisnya. Atau jual beli makanan dengan makanan ma'aziyadati, yang mana salah satu dari keduanya ada yang lebih. Ya, salah satu dari keduanya ada yang lebih, ma'aziyada. Jadi bukan sama ukurannya. Namun salah satunya ada penambahan, ada tambahan. Jadi tidak seimbang. Satunya ukurannya sekian, satunya ternyata lebih banyak. Maka ini adalah riba al-fadl, yang mana jenisnya sama, namun salah satunya ada yang lebih. Ya, salah satunya ada yang lebih. Kemudian yang berikutnya, al-asnaful lati yahrumu fiha riba. Apa barang-barang yang termasuk riba? Apa barang-barang yang termasuk riba? Apa barang-barang yang berlaku padanya riba? Penulis kitab ini memiliki pendapat bahwasanya wala yajri riba illa fil asnafis sittatil mansusi 'alaiha fi hadzal hadits. Penulis kitab ini ya memiliki pendapat bahwasanya riba itu tidaklah berlaku kecuali pada 6 jenis barang yang telah dinas dalam hadis berikut ini. Ya, jadi penulis lebih condong pada pendapat yang mana riba itu hanya berlaku pada 6 jenis barang saja, yaitu yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit. An Ubadah bin Samiti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ubadah bin Samit berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Az-zahabu bil-zahab, wal-fiddatu bil-fiddati, wal-burru bil-burri, wasy-sya'iru bis-sya'iri, wat-tamru bit-tamri, wal-milhu bil-milhi, mithlan bimithlin, sawa'an bisawa'in, yadan biyadin, fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." 6 jenis barang yang berlaku riba di dalamnya adalah az-zahab bil-zahab, emas dengan emas. Wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak. Wal burru bil burri, gandum dengan gandum. Wasy-sya'iru bis syair, salah satu jenis gandum juga ya, syair dengan syair, salah satu jenis gandum. Wat tamru bit tamr, kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Mithlan bimithlin, sawaan bisawain, harus sama, harus sama. Yadan biyadin, dan harus pada saat itu juga diserah terimakan. Yadan biyadin, ya, pada saat itu juga harus diserahkan. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Apabila berbeda-beda jenisnya, maka juallah sekehendak kalian dengan syarat idza kana yadan biyadin, dengan syarat harus serah terima pada saat itu juga. Ya. Hadis ini menjelaskan bahwasannya ada 6 jenis barang yang berlaku di dalamnya riba. Namun ulama yang lainnya pun memiliki pendapat bahwasanya tidak hanya 6 jenis barang ini, dan bisa dikiaskan dengan barang yang lainnya. Ya. Bisa dikiaskan dengan barang yang lainnya selama memiliki sifat-sifat yang sama, yaitu iddikhar wal makil wal kail, yaitu dia bisa tahan lama, disimpan secara tahan lama dan bisa ditakar. Ya, makanya seperti
beras termasuk di dalamnya, ya, termasuk berlaku di dalamnya riba. Ya. Naam. Kemudian ini yang harus diperhatikan, yang berikut ini. Ya, ada 3 hal. Ketika kita bertransaksi 6 jenis barang tersebut, atau dengan barang-barang yang dikiaskan dengan 6 barang tersebut. Yang pertama adalah fa'idza bi'a jinsun min hadhihi sittati bijinsihi. Apabila dijual, ya, satu barang yang sama jenisnya dari 6 macam jenis barang ini. Jadi satu jenis diperjualbelikan, ya. Kadzahabin bidzahabin, seperti emas dan emas. Kan satu jenis. Emas dan emas, satu jenis. Au tamrin bitamrin, atau jual beli kurma dengan kurma. Ya, satu jenis. Harumat tafadulu wa haruman nasa'u. Maka ketika dua barang ini jenisnya sama, emas dengan emas, kurma dengan kurma, atau gandum dengan gandum, atau perak dengan perak, sama-sama jenisnya, maka dua hal yang diharamkan. Yang pertama adalah at-tafadul, tidak boleh salah satunya itu berlebih. Tidak boleh salah satunya berlebih. Tidak boleh. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah tidak boleh ditakhirkan. Wa haruman nasa'u, tidak boleh ditakhirkan. Harus diserah terimakan pada saat itu juga. Ya. Jadi kalau sama jenisnya, maka dua hal harus terpenuhi. Kalau tidak, maka terjatuh ke dalam riba. Ya. Kalau sama jenisnya, tidak boleh salah satunya lebih, dan yang kedua adalah tidak boleh ditakhir salah satunya. Ya, maka dengan kata lain, syaratnya ketika dua barang ini jenisnya sama, maka wajib, ya, harus ukurannya sama. Ya. Harus sama ukurannya, tidak boleh ada kelebihan, dan harus diserah terimakan pada saat itu juga. Ya. Wala budda minal mumatsalati. Khalas. Masih banyak, padahal masih banyak. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi